Halo, selamat malam Mbak Elizabeth Geraldine. Perkenalkan, nama saya Gede Madadi Putrajana dengan NRP 50252511153. Hari ini saya akan melakukan demo terkait hasil praktikum 2 kemarin beserta dengan revisi yang telah dilakukan. Begitu. Oke, kita langsung aja ya soalnya. Jadi sini tadi dikasih PDM dan juga ini soal-soalnya. Soal yang pertama kita tuh disuruh membuat tabel-tabelnya berdasarkan PDM ini dengan perintah create gitu. Jadi langsung aja kita lihat jawabannya. Begini. Nah, jadi bentar dulu kita ambil dulu semuanya. Create. Mhm. Ups, kelebihan. Oke, mula-mula kita bikin dulu database-nya. Jadi kita run-nya ini. Oke, udah kebikin database-nya, habis itu kita tinggal paste semua. Nah, jadi bagaimana nih caranya nih? Untuk buat tabel tuh caranya ya nge-create table. Jadi create table untuk buat tabel, kasih nama. Terus ini tinggal sesuaiin aja sama yang ada di soal ini. Di staff itu ada SID, SNAME, SEmail, SGender, SPosition. Jadi dia di dalam tanda kurung ini kita bikin apa nih kolomnya dipisahin koma gitu. SID tipenya char 5 itu udah ada di sini. Terus PK itu primary key. Terus ini ada yang apa nih kolom-kolom yang lainnya juga, tinggal ngikutin aja sih sebenarnya sih sama ini. Terus yang phone number kita create table, terus ini jadi primary key. Nah, terus ini adalah foreign key-nya. Jadi phone number ini ada FK-nya kan, FK. Terus ini jadiin cara dia bikin foreign key kayak gini. Jadi setelah tipenya, terus kita kasih references staff ini kan FK-nya ini ke sini ya. Jadi dia ngereferensi PK yang ada di sini. Jadi references staff staff di tabelnya, terus atributnya SID. Terus on update cascade sama on delete cascade ini karena disuruh di soal ini. Gitu. Ini customer itu kayak mirip-mirip juga. Ini juga ada foreign key di sini. Dan terus ini ada yang primary-nya ini primary key-nya ini composite. Jadi dia primary key-nya terdiri dari dua kolom gitu. Kalau gini, ini sintaksnya seperti ini. Setelah kita spesifikasikan semua atributnya, kita bikin primary key terus tanda kurung, kita sebutin mana aja yang bakal jadi primary key-nya gitu. Kenapa kayak gini? Karena kita nggak boleh dua dua kolom tuh apa nih? Kita nggak boleh kayak di sini taruh primary key terus di sini taruh primary key gitu, nanti error. Kayak kita harus naruhnya di sini gitu. Terus ini juga sama primary key yang composite gitu. Oke, rasanya itu aja yang menarik dari sini. Tinggal kita run. Oke, lihat sudah terbuat tabel-tabelnya. Kalau kita run itu saya select semua dari staff, maka dia lihat SID, STM. Oke, jadi kolom-kolomnya udah ada semua. Lanjut soal nomor 2. Di sini kita disuruh ngebikin tabel developer gitu. Jadi udah disuruh ya tabel developer sama ini ya namanya kolom-kolom yang perlu dibikin itu apa aja. Jadi di paste dulu developer. Oh ya, terus di sini juga bilang tidak boleh null. Kalau tidak boleh null berarti kita bikin dia not null. Ini namanya constraint gitu. Setelah ini ambil. Terus kita juga disuruh menambahkan kolom pada game namanya developer ID dan dia jadi foreign key. Eh, Pada tabel yang jadi foreign key dari tabel developer. Jadi foreign key dari tabel developer.
mana itu soalnya kemarin ya? Ini foreign key data. Oh enggak. Em, oh ya ini ketuker-tuker. Oke. Harusnya nggak ada yang salah sih. Dia cuman nambah kolom dong. Oke, jadi kita create table udah yang tadi kita bilang, terus yang alter table game, terus kita tinggal nambah kolom dong, developer ID. Kenapa ini belum ada foreign key? Karena ini nanti foreign key ditambah di soal ke-6. Oke. Nah, begitu. Kemudian untuk soal ketiga, kita disuruh hapus satu tabel. Yang ini yang phone number, terus kita disuruh nambah atribut baru di staff. Jadi biar gantinya dan dia nggak boleh nol. Caranya tinggal kita enter ini udah direm. Oke, belum direm. Oke, drop tabel yes. Drop tabel, oke. Tadi harusnya udah nggak ada phone number ya. Jadi udah beneran hilang tabelnya. Caranya pakai drop table, drop itu artinya kayak menghapus gitu ya, semacam gitu. Terus nah untuk nambah kolom ini kita tinggal tadi udah dijelasin ya. Alter table nih tadi buat ngeubah tabel gitu. Ubah tabel ya kayak gitu lah. Terus yang diubah apa? Yang diubah itu kita nambah kolom ini namanya, terus tipenya, terus constraint-nya dan not null karena disuruh tadi not null. Oke, yang nomor 4 terus hmm, nambah. Oh ya, ini juga sama, nambah kolom dong. Jadi kita ambil. Oke, alter table terus add kolom ya sama kayak tadi ya. Buat nanti aja. Ya udah ada joined. Oke, mantap. Lanjut untuk keperluan administrasi. Ini udah ya, ini tadi. Sekarang tinggal nomor 5 ini yang nge-insert banyak value ini. Sebenarnya tinggal sebenarnya caranya sama aja semua sih. Ya, dan ya lama ngetiknya doang sebenarnya. Makanya diambil dari sini aja. Dia udah nggak ada. Taruh di sini. Oke. Gimana cara kita ngemasukin value? Kita pakai insert into, jadi masukkan ke dalam customer terus values. Setelah ada values ini kita harus ngejabarin di situ persatu. Jadi ini adalah value-value-nya. Nah, misalnya ini di customer, lihat tabel customer. Customer itu ada ID. Nah, tadi nanti ya ini yang pertama ini akan masuk ke ID, terus yang kedua itu akan masuk ke name, terus yang ketiga itu akan masuk ke email dan seterusnya. Jadi dia tuh berurut ya. Ini karena dia nggak ditaruh kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh sesuatu di samping ini, nanti kita bisa kayak menyesuaikan gitu urutan kita masuknya itu kayak gimana. Sebenarnya sama aja sih semua ini, cuma pakai insert itu doang di run ya. Nggak ya, sebenarnya lama ngedit doang sih. Oke, lanjut nomor 6. Nah, kita kita kan tadi uh, udah ngebikin gini apa nih, bikin tabel developer sama nambahin kolomnya. Sekarang kita harus menambah foreign key di tabel game ke tabel developer. Caranya gimana? Kita ambil dulu ini.
Nah, alter table, terus kita tambahkan constraint foreign key, terus ini kolom mana yang mau dijadiin foreign key. Jadi ini kan developer ID ya, karena dia menunjuk ke developer ID nanti. Terus references menunjuk pada ini developer, ini adalah tabel yang kita mau rujuk. Terus ID ini adalah eh, kolom di developer yang dia apa ya, yang dirujuk sama developer ID gitu. Terus ini on update sama on delete ini sama kayak tadi ya. Setiap ada foreign key itu kita harus tambahin ini. Hmm, Nah cuman ini kalau di run ini error. Kenapa? Ya karena ini harusnya d.id ya. Jadi saya baru nyadarnya tadi. Pas pas demo ini error-error terus, ternyata ini masih salah. Saya di underscore ID. Ya, baru mau dia. Oke. Selanjutnya, hmm, ya ini nambahin gitu ya, pakai insert. Jadi dia ada kita ngerekrut staff baru. Makanya jadi kita nambahin apa nih? Nambahin row ke tabel staff. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita naruh pakai tanda kurung ini sebelum values, kita bisa kayak nentuin ini kan urutan dia ngemasukinnya kayak gimana. Ini kan dia disebutin kayak gini gitu. Jadi kita bisa kayak naruh gini, ini ID, email, gender, posisi. Jadi nanti dia ini sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini kayak gitu. Kita bisa bebas, kita bisa nentuin kayak gimana kita mau urutannya. Oke, harusnya kalau bisa kita taruh ini sanity check aja ya. Select dari staff. Oke, harusnya udah ya, udah ada Fiona sekarang. Mantap. Selanjutnya, setelah udah beberapa minggu, yang ratingnya 3 plus ini dikasih diskon 10%. Oke. Jadi kita ambil dulu. Nah ini gimana maksudnya? Kita nge-update game, nge-update itu artinya beda sama alter ya. Kalau update itu dia memodifikasi datanya. Jadi bukan tabelnya, tapi data yang ada di dalam tabelnya. Update terus kita set gitu. Kayak eh, apa ya, mengubah data gitu. Terus ini caranya kayak gini. Jadi price itu jadi price dikali 0,7. 0,7 itu karena diskon 30% ya. Jadi dia tinggal dikali aja 0,7 gitu. Terus ini ada filternya, where ratingnya. Jadi kalau misalnya, jadi ini cuman mengaruhi yang ratingnya 3 plus saja. Begitu. Oke, harus yang ke efek. Aduh, lupa lagi tadi. kita kita nggak lihat itu kayak eh, datanya kayak gimana aja. Ya udah, harusnya benar sih. Terus ini ada yang ngebeli semua game Hogwarts Legacy. Jadi dia langsung nol gitu stoknya. Terus kita juga perlu nambah transaksi dan detail transaksi. Oke, ini. Mm-mm. Iya. Jadi kita mm, jadi kita nambahin dulu ke transaksi yang ini ID, terus ini request ya dan lain sebagainya lah ya. Nah terus mm, insert itu transaksi detail. Nah ini ada yang menarik nih. Kita mengambil data dari tabel lain. Jadi yang kita insert itu kita ambil dari tabel lain. Kayak gimana?
Ini kan G006 nih ya, gamenya ya, apa nih, ID gamenya, ID apa, atau apa nih, G006 yang bener, bentar, transaksi detail, transaksi detail, wah, waduh, ini harusnya T, ini ada kesalahan teknis. Terusnya T0006, terus ini gamenya apa nih, Hogwarts Legacy itu bener kan? Hogwarts Legacy G003, iya bener. Terus dia dia banyaknya yang dibeli itu stok stok dari ini apa nih, gamenya, from game ya. Jadi kan select from game. Jadi G-Stock ini dari game karena dia select from game. Oke, G-Stock jadi stok apa? Jadi banyak yang dibeli itu G-Stock, game stok gamenya. Terus eh, total apa ya? Total harganya itu stok dikali price. Begitu. Jadi ini agak beda ya sama tadi. Ini kan tadi kan insert insert pakai values, ini sekarang insert pakai select, select select from gitu, select from. Terus ada juga filter ya sama lah kayak tadi. Jadi kita jadi dia cuma mengaruhi yang apa, dia cuma ngambil dari game yang ID-nya tuh G0003. Terus update game ini sama kayak tadi. eh jadi yang Hogwarts Legacy gitu kita set stoknya jadi nol karena udah kebeli semua. Oke, kita run. Oke, mantap. Udah ini sekarang kalau kita select game. Kalau Hogwarts Legacy dia stoknya udah nol. Kalau detail, bentar salah. Transaction detail, bukan di sana dong, di sini. Transaction detail, ini harusnya ada wildcard 9, benar gak ya? Ya, ya, ya nggak tahu sih. Hogwarts Legacy ada berapa sih? Oh ya, 9 9. Oke, ya benar. Lanjut. Hmm, memindahkan Fiona. Oke. Oke, jadi tadi udah ada apa ya, udah ada staff baru, sekarang kita mindahin dia ke posisi database engineer. Misalnya kita taruh di sini, update, kita ngubah dia yang yang S006, SS, bentar ya, S006 Fiona. Oh ya kan, kata dia ada 5 karyawan, harusnya 6. Ya bener. Terus kita ubah posisinya jadi database engineer. Kita run aja. Eh, kalau kita ini sekarang, Mas Fiona udah jadi kenapa dia nggak ada nomor? Hmm, ya, kayak saya baru nyadar sih. Bentar dulu. Tadi yang mana itu yang kita nambah nambah karyawan baru itu? Itu. Ini. Oh iya, benar. Kalau ini sih harusnya ada MBTS name, terus taruh Fiona di sini. Iya sih, kelupaan sih. Ya, ya, parah sih, parah. Oke, itu ada salah lagi, baru nyadar. Ada, oke lah, oke lah, oke lah.
Kemudian ini kan udah ya, nomor 11 sekarang. Game Concord. Oh, iya, iya. Kita tinggal ngedelete game-nya aja. Delete game. Jadi delete ini beda sama drop. Kalau delete ini dia buat menghapus hapus data. Jadi delete, jadi hapus semua yang game apa nih, yang ID-nya itu. Yes, benar ya. Game, ya benar. Oke, harusnya udah nggak ada Concord. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir ini ada game mengganggu ketenangan publik yang benar. Eh, harus drop tetapi ya, karena artinya kita harus ya menutup gini. Jadi kita ya udah, artinya kita nutup bisnis. Jadi kita harus kita harus pakai tanda ini karena di MySQL nih, hmm, apa nih? Ya jadi apa, karena dia identifier itu gak bisa dua kata, jadi kita pakai tanda petik. Sekarang, oke, sudah hilang. Oke, sekian demo dari saya. Saya ucapkan terima kasih.